Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala yang masih dititipkan kepada kita sehingga kita masih bisa menikmati keindahan dunia ini. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali atas nikmat yang tiada taranya, nikmat yang tiada duanya, yaitu nikmat iman. Yang dengan iman ini kita masih beriman dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jika bukan karena nikmat iman yang Allah berikan kepada kita tidak tahu arti hidup, kita tidak tahu arti syukur, kita tidak tahu arti berterima kasih. Kenapa kita hari ini tahu berterima kasih, tahu bersyukur? Karena ada iman yang Allah berikan kepada kita. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam mari terus senantiasa kita menyenandungkan, kita syairkan selawat atas baginda Rasulullah SAW, manusia yang paling baik, manusia yang paling agung, manusia yang paling contohan. Siapa manusia yang paling contohan kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Akhlaknya luar biasa, ucapannya terjaga, tingkah lakunya sangat istimewa. Maka suri tauladan terbaik kita hari ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berselawatlah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang istiqomah membasahi lidah kita, lisan kita, bibir kita berselawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitalah nantinya di akhir yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada satupun manusia yang nantinya dapat memberikan kita syafaat dan pertolongan kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka senantiasa berselawat, mengikuti perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta dan sayang dengan orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita tingkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni takwa itu adalah menjalankan apa-apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi, meninggalkan, mengubur sedalam-dalamnya apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diri kita, diri ini, saya, kalian, kita semua mampu istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kitalah yang nantinya akan menjadi insan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insan terbaik dunia dan juga akhirat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu saat nanti dunia ini akan hancur sehancur-hancurnya. Air laut akan tumpah ke darat, angin-angin akan bertiup kencang, semua yang tertiup angin akan berterbangan, halilintar akan menyambar-nyambar, semua yang bernyawa akan mati. Maka itulah kiamat. Kita akan mendapati kiamat dan kita akan mengalami kiamat itu karena memang kita beriman, karena iman kepada hari kiamat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita paham, kita mengerti, kita tahu bahwasannya
tanda-tanda kiamat akan terjadi tidak lain dan tidak bukan turunnya Dajjal, datangnya Dajjal di bumi ini. Dia ngapain? Dajjal itu turun di muka bumi ini mencari pengikut. Dia menyebarkan fitnah, sebar fitnah di sana, sebar fitnah di sini. Untuk apa? Untuk umat manusia ini agar tergiur dengan fitnahnya dan menyembah si Dajjal. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita memiliki iman yang kokoh, beriman sebenar-benarnya beriman kepada Allah, iman itu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang dapat merobohkan iman ini. Tetapi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika iman kita lemah, iman kita tidak kuat, atau bahkan kita nggak beriman kepada Allah, maka kita akan mudah tergiur dengan bujuk rayu, bisikan Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal itu mengaku dirinya Tuhan. Dia mengaku yang paling hebat, dia mengaku yang paling kuat, karena dia bisa menurunkan hujan, dia bisa memberhentikan hujan, dia bisa menghidupkan orang yang mati, dia bisa membuat seluruh negara ini kekeringan, dia bisa membuat seluruh negara ini hijau kembali. Dan Dajjal ini membawa surga dan neraka. Tetapi sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surganya Dajjal adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan ciri-ciri wanita pengikut Dajjal. Karena nggak mungkin, mustahil rasanya jika Dajjal tidak memiliki pengikut. Pasti Dajjal itu memiliki banyak pengikutnya. Kenapa? Karena memang sekarang pun banyak orang yang nggak beriman kepada Allah, jauh dari Allah, tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Maka sudah pasti, tidak laki-laki, tidak perempuan, pasti akan menjadi pengikut Dajjal jika dia tidak beriman, tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang baik, kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan ciri-ciri wanita yang akan menjadi pengikut Dajjal. Yang pertama adalah wanita ini suka bertabaruj, yaitu wanita yang suka pamer. Dia makan enak, dia pamer. Dia memakai cincin bagus, dia pamer. Dia memakai gelang yang mahal, dia pamer. Memakai kalung, dia pamer. Memakai baju cantik harganya mahal, dia pamerkan. Selebih-lebihnya dia senantiasa memamerkan seluruh tubuhnya. Maka siapapun di antara kita hari ini yang senantiasa memamerkan apa yang kita miliki, maka yakin kita pasti akan menjadi pengikut Dajjal. Karena sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita, insan yang dia senantiasa sukaria, suka memamerkan sesuatu, sesungguhnya hatinya adalah rusak. Hatinya adalah rusak. Maka ketika hati itu rusak, dia tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mencari tempat iman yang benar menurut dia sendiri. Apalagi jika orang yang suka pamer, jika orang yang suka ria, dia bertemu dengan Dajjal, maka mudah terbujuk rayu dengan Dajjal. Karena Dajjal nanti memberikan hal yang istimewa kepadanya. Dia minta harta dikasih, dia minta emas dikasih, meminta perak dikasih, meminta harta berlimpah dikasih. Maka hati yang rusak, hati yang busuk, mudah terbujuk rayu oleh bisikan Dajjal. Maka dari itu jangan suka pamer. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri yang kedua adalah
wanita ini senantiasa meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni senantiasa meninggalkan perintah sholat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika di antara kita yang sering, suka, atau bahkan tidak sama sekali tidak sholat, maka sudah pasti dia akan menjadi pengikut Dajjal. Karena sholat inilah yang akan menjadi penghalang kita, yang akan menjadi pencegah kita agar kita tidak berbuat keji dan tidak berbuat mungkar. Karena memang inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini loh yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita tidak sholat, ketika kita tidak berdiri tegak menjalankan perintah Allah, maka sudah pasti kita sering senantiasa melaksanakan kegiatan pekerjaan yang mungkar, kegiatan pekerjaan yang keji. Sedangkan Dajjal sangat suka, sangat sering melakukan kegiatan mungkar dan kegiatan keji, sehingga kita yang tidak senantiasa menjalankan sholat, maka sudah pasti kita menjadi pengikut Dajjal. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mulai hari ini yuk kita tegakkan perintah Allah, yaitu menegakkan sholat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri yang ketiga, wanita akan menjadi pengikut Dajjal. Yang ketiga adalah ketika ia berpakaian tapi ia telanjang. Artinya dia berpakaian, dia menutup auratnya, tetapi menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, sehingga terbentuklah lekukan tubuhnya. Itulah yang disebut berpakaian tapi telanjang. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpakaian tapi telanjang saja celaka, bagaimana yang terang-terangan tidak menutup aurat? Berpakaian tapi telanjang saja menjadi pengikut Dajjal, bagaimana kita yang terus-terusan tidak menutup aurat? Berpakaian tapi telanjang saja masuk ke dalam nerakanya Allah, bagaimana kita yang terus secara terang-terangan tidak menutup aurat? Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, maka siapapun di antara kita hari ini, wahai para wanita yang berpakaian tapi telanjang, atau bahkan sama sekali tidak menutup auratnya, yang memamerkan seluruh tubuhnya kepada yang bukan mahramnya, maka yakin dia akan menjadi pengikut Dajjal. Mungkin dia akan diiming-iming dengan surganya Dajjal, tapi perlu kita ketahui sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surganya Dajjal adalah nerakanya Allah, nerakanya Dajjal adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri wanita yang akan menjadi pengikut Dajjal yang keempat adalah wanita ini senantiasa kufur kepada suaminya, yaitu tidak berterima kasih kepada suaminya apa yang suami berikan. Seorang istri, seorang wanita yang senantiasa menuntut lebih, padahal sang lelaki ini, suami ini tidak mampu memberikan lebih apa yang diharapkan seorang wanita. Seorang wanita ini senantiasa menuntut lebih, tetapi suami tidak mampu. Maka wanita ini, seorang istri ini akan menjadi pengikut Dajjal. Seorang istri yang senantiasa memaki suaminya, menghina suaminya, menghardik suaminya, nggak patuh kepada suaminya, mengkucilkan suaminya, menceritakan suami kepada orang lain, kepada tetangganya, kepada kakaknya, kepada mertuanya, kepada orang tuanya, maka sang istri ini, wanita ini akan menjadi pengikut Dajjal. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wanita yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah wanita yang suka mengadu domba, wanita yang suka menyebarkan fitnah, diadu domba sini, diadu domba sana, rusak umat ini, rusak kelompok-kelompok ini akibat adu dombanya.
Dia sebarkan fitnah sana, dia sebarkan fitnah sini, bertengkar keduanya, dia lari tepuk tangan. Dia sulut api di sana, dia sulut api di sini, terbakar keduanya, dia lari tepuk tangan. Maka wanita yang suka mengadu domba, wanita yang senantiasa menyebarkan fitnah, dia akan menjadi pengikutnya Dajjal. Karena memang Dajjal itu senantiasa menyebarkan fitnah di muka bumi Allah ini. Maka kalau kita nggak kuat dengan fitnahnya Dajjal, kita akan ikut. Jangan fitnahnya Dajjal, kita nggak kuat dengan fitnahnya manusia saja, kita bisa masuk, kita bisa ikuti dia. Bagaimana nanti dengan fitnahnya Dajjal? Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita akan terhindar dari fitnah seorang wanita, fitnah manusia, dan juga fitnah dari Dajjal. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya ciri wanita yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah wanita ini merasa dirinya paling benar. Menjadi soleh itu wajib, tetapi merasa diri lebih soleh dari yang lain ini nggak boleh. Merasa diri menjadi baik itu harus, tetapi merasa diri lebih baik dari yang lain ini yang nggak bagus. Jadi alim wajib, tapi merasa diri lebih alim daripada yang lain ini yang tidak diperbolehkan. Merasa diri lebih baik daripada yang lain ini penyakit hati. Maka siapapun di antara kita yang memiliki sifat merasa kaya, merasa paling cantik, merasa paling berilmu, merasa paling dari yang lain, maka kita akan menjadi pengikut Dajjal. Hari ini berapa banyak manusia-manusia, seorang wanita-wanita yang ketika diberikan nasihat, apa yang disampaikan? Aku lebih pintar daripada kamu, aku lebih kaya daripada kamu, aku lebih tua daripada kamu, aku lebih tahu daripada kamu. Padahal nasihat itu baik untuk dirinya. Maka jangan menjadi manusia yang paling benar daripada yang lain. Buanglah sifat merasa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah wanita yang enggan atau enggak sama sekali atau enggak mau membaca Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran ini adalah sebenar-benarnya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah pedoman, petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk yang nyata bagi mereka yang berakal, bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran adalah petunjuk. Maka bagaimana caranya agar kita terhindar dari fitnah Dajjal? Baca Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, dan ajarkan Al-Quran kepada yang lain. Karena memang petunjuk kita adalah Al-Quranul Karim. Petunjuk sebenar-benarnya petunjuk yang gak ada duanya, petunjuk yang tidak mungkin berbohong adalah Al-Quranul Karim. Maka ayo kita senantiasa membaca Quran, mengaji, mengulang-ulang, kita pahami arti demi arti, kita cari guru belajar. Setelah itu ajarkan Al-Quran kepada yang lain. Ini yang akan menyelamatkan kita. Tapi jika kita jauh dari Al-Quran, kita tidak mengikuti petunjuk yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan menjadi pengikut Dajjal. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Ini menjadi iktibar buat kita. Agar apa? Agar kita terhindar dari fitnah Dajjal, agar kita tidak ikut bersama Dajjal, agar kita tidak bersama dalam barisan Dajjal. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita, dan mudah-mudahan kita juga terus menggali, belajar agar iman kita gak mudah terkikis, karena memang iman bisa naik dan bisa turun. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pelajaran ini
membuat kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita nggak mudah pamer, agar kita senantiasa menegakkan perintah Allah sholat, agar kita senantiasa membaca Al-Quran, agar kita senantiasa menutup aurat, agar kita senantiasa tidak suka menyebarkan fitnah, tidak suka mengadu domba, agar kita senantiasa tidak merasa paling benar dari yang lain. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran, dan mudah-mudahan wahai para wanita, kalian, kita semua bilkhusus terhindar dari fitnah Dajjal, dan kita tidak menjadi pengikut Dajjal. Bila sabilil haq wa ihdinas siratal mustaqimah. Semoga menjadi pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.